Ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju, dan itu sudah saya buktikan. Dan salah satu pintu yang tertutup, pintu yang lain akan terbuka. Dan pepatah itu memang sungguh berarti bagi orang yang mengalaminya. Dan luar biasa, Buddha. Brava. Brava. minta maaf. Itu ini kesalahan mereka membuat video tadi. Mereka mengingatkan kembali para penjasa, kakek nenek saya. Mereka adalah orang maaf, saya tidak bisa meluapkan perasaan. Itu memalukan seperti yang tidak. Ini adalah gas dia di situ. Saatnya bersedih. Ya. Nah, ini sedih bahagia kan? kembali perjuangan, dan mereka orang-orang itu yang adalah orang-orang yang mengangkat saya pertama dalam hidup. Forza. Saya kira cukup. Cukup, terima kasih yang mereka lah yang menanamkan iman di dalam hati saya. Kristiani yang benar, kuat di dalam menghadapi setiap perjalanan hidup. Sebagian dari kita tentu tahu semua, tetapi semua itu adalah dukungan dari keluarga besar yang selalu ada, sehingga membuat saya masih tetap berdiri di tempat ini, dan Tuhan membuat itu indah pada waktunya. Dan karena saya merangkai semua perjalanan hidup saya yang jatuh, bangun, berhasil, gagal, sendiri, bersama kembali, akhirnya saya mengatakan tadi indah pada waktunya seperti yang bacaan tadi. Dan saya mengatakan, ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dan terima kasih untuk kita semua sekali lagi atas kehadirannya, dukungannya tentunya, dan doa bagi saya. Masih saya membutuhkan untuk perjalanan hidup selanjutnya. Dan kaum kekal itu bukan adalah akhir dari perjalanan seorang biarawati, tetapi awal menginjak untuk maju lagi ke depan, bagaimana perjuangan untuk kedepannya lagi. Kemudian memutuskan untuk masuk biara pertama di biara OSF Semarang tahun 2002 sampai tahun 2012. Tinggalkan OSF. Ya keluar, tapi bukan keluar untuk merencanakan yang tidak. Keluar tapi masih punya nekat, punya niat untuk masuk suster. Saya bilang, suster mau kemana? Waktu itu saya masih lurah di Semarang. Lalu kemudian dia merencanakan untuk pergi. Mau kemana? Kemudian dia memutuskan ke Kalimantan Barat, ke Pontianak. Ke Pontianak masuk biara MSA. Saya juga tidak tahu persis. Lalu dari selama tahun 2012 sampai dengan 2014,
Setelah itu memutuskan untuk pindah. Coba bayar 3 kali. Oh, kamu hati menambah dari taman pindah biar itu 3 kali tidak termasuk lagi biar. Tapi terus suster memutuskan untuk masuk di SOSFS. Pindah masuk biara ini di Medan. Lalu kemudian setelah di Medan baru melanjutkan lagi ke Filipina. Setelah di Filipina tahun 2018 ditugaskan dari Filipina ke Italia, ke Roma hingga saat ini. Dan ketika di Roma baru diperkenankan dan siap untuk menerima gaul kekal pada tanggal 3 Desember tahun 2021 di Katedral Ariano Irpino Italia yang saat ini menjadi rumah besar mereka di Italia, dan suster tinggal di sana sampai sekarang. Perjalanannya luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Saya tahu itu unik sangat sekali. Waktu dia berhenti dari Semarang itu, tahu sendiri, saya punya saudara-saudara itu, mulut itu, saya kongregasi. Mereka mengomes dengan mati, protes sana sini. Ya, tapi saya bilang begini, kalau betul-betul itu dia punya panggilan, itu tidak akan terlalu cepat, juga tidak akan terlalu terlambat. Dan dia berhenti di situ, lalu dia berhenti, lalu keluar dan seperti Kalimantan. Ordo itu ada Lux apa pokoknya masih ingat ini Iki ya besar. Tapi ada nama lain yang apakah Lux itu. Tapi itu mungkin hanya 1 tahun. Lalu tiba-tiba sudah di Medan. Saya mulai ini Tambarago itu tiba-tiba sudah di Filipina. Itu penyetaraan itu semakin bersinar. Dari Filipina ke Italia, dari tahun mungkin semakin ini pasti. Dan ketika 3 tahun lalu dia berkontak, saya sangat bangga karena apa? Bukan karena keluarga, tidak. Itu panggilan itu betul-betul sangat pribadi. Yang lain-lain itu, kami yang lain-lain yang saya kenal itu kan ikut ritme dalam arti kalau kau baik-baik setiap tahun dinilai lolos terus dan pada saatnya engkau kekal atau dikasih. Itu kan semacam ini rutinitas. Tapi dia punya ini betul-betul sangat pribadi. Dan sehingga saya bangganya di situ. Dia memahami kait getirnya sehingga pada akhirnya dia memutuskan itu betul-betul dia sangat yakin. Itu yang menjadi kebanggaan saya. Dan malam ini saya juga ini sangat berbangga. Betapa besar karya Tuhan yang telah memilih hamba-Nya untuk boleh menjawab panggilan-Nya. Sebagaimana motto, ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak. SMP, sorry. Permohonan yang panjang tentu merupakan pergulatan batin dari anak kekasih kita sampai pada titik menjawab panggilan Tuhan. Inilah sesuatu yang patut disyukur. Para imam konselebran, aduh hati saya begitu bersyukur karena sejak sore hingga malam ini kurang lebih 9 imam. Jadi betapa kita bersyukur bahwa syukur yang sore hari ini disampaikan oleh para imam dengan tangan kudus mereka memberkati anak kami. Luar biasa, Tuhan sungguh baik. Hanya kata itu yang dapat kita ungkapkan bahwa Tuhan sungguh baik dan sangat mengasihi anak kekasih kita. Nah, terima kasih ya adik. Bernyanyi yang baik berarti berdoa 2 kali. Bukan kata saya, tapi kata firman bilang begitu. Pastor ajar begitu,
sebelum pastor ajar, guru agama suka ajar itu pastor bilang begitu. Kebetulan saya guru agama, saya ajar sebuah anak pastor. Jadi ada di antara ini sebuah anak pastor, sebuah anak murid SMP. Saya dulu ajar, namanya Pater Mikael, yang tadi namanya Pamit itu murid saya anak SMP. Saya bangga punya anak salah satu menjadi imam profesial Pater Mikael. Ya, jadi bahwa tadi adik-adik sudah menyanyi luar biasa. Saya sangat menikmati dan mensyukuri suara-suara kalian Tuhan yang memberikan suara yang indah dan mengiringi misa syukur kita malam. Suster Yorika Margarita Kelvin di dalam keluarga besar kami, terutama dalam persepupuan dari Bapak Anton dan Mama Teresia, kami tidak panggil Suster Yorika walaupun namanya cantik, tapi ada sebuah nama yang kami khususkan, yaitu Unu. Walaupun kami tahu bahwa Unu adalah panggilan yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dari masyarakat Timur untuk kakak perempuan tertua, tapi dalam Kelvin Pride kami cuma mengakui satu